Ya, dengan cara ini pasti sama potongannya, nggak ada yang iri. Oh, kamu lebih banyak, ya sama semua. Ini rumah kucing. Ini ada beberapa contoh yang dikatakan good design. Meskipun tidak semua item di dalam good design tadi itu penuhi, ya. Berikutnya, ini. Kita lihat, ini sebenarnya apa ini? Ini ayahnya, ini anaknya, ya. Ayah sama anak itu bawa inline skate gitu. Ini dikombin ya, jadi alat transportasi. Ini sepeda ini buatan FPV, Volkswagen ini bisa dilipat rapi masuk ke bagasi. Ini adalah produk. Kenapa tidak di jejer? Kalau dijejer makan space, ya. Tapi kalau inline nggak makan space, jadi di inline kan ini, sehingga arahnya adalah ke depan sama belakang, ya. Contoh produk yang lain, ini dengan 2 rudder, ini adalah pesawat tempur. Ini, ya. Dan ini, nah ini yang nanti Bandung Jakarta, buatan Cina, high speed train. Ini ada lagi, ini solar panel di atasnya. Ini ada beberapa contoh yang mungkin nanti bisa menginspirasi, ya. Nah, sukses tidaknya suatu pengembangan produk, kalau kita dari kacamata perusahaan, kita mau mengerjakan tim desainer, maka kita bisa menilai ini. Ada 4 hal yang harus dinilai. Sukses tidaknya, yang nanti didasarkan pada ini, effectivity index. Ada 4 hal. Apa 4 hal itu? Satu adalah quality dari produk. Quality dari produk. Quality dari produk itu dilihat dari apa? Quality dari produk itu dilihat dari market sale. Sudah produk sudah dikembangkan, dilipat market sale-nya seperti apa? Ya, itu lengkap di sini sebagai acuan dari quality. Kemudian yang lain lagi adalah production cost. Seberapa sih production cost-nya? Kemudian ini adalah waktu pengembangannya sampai melebihi dari target apa tidak. Kemudian yang terakhir di sini apa ini Siti? Capacity. Jadi capacity dari tim itu seperti apa? Timnya ampuh-ampuh, canggih-canggih, anggota timnya. Jadi dari kacamata perusahaan, maka dalam melihat bahwa sukses tidaknya dalam pengembangan produk itu ada 4 hal. Satu adalah masalah quality dari si produk sendiri, production cost-nya, ini cost-nya yang dipakai berapa, waktu yang dibutuhkan untuk development berapa, kemudian capacity dari si timnya sendiri itu seperti apa. Itu dipakai sebagai acuan sukses atau tidaknya suatu produk. Dan memang terakhir itu adalah di masalah quality yang nanti diungkapkan dalam bentuk seberapa besar sih market sale-nya, ya, karena itu akan memberikan return pada perusahaan. Jadi ada 4 ya di dalam melihat atau menilai bahwa pengembangan produk itu sukses atau tidak. Berikutnya, nah ini adalah bagian sangat penting di dalam pengembangan produk, creativity dan innovation. Ada perbedaan yang sangat jelas di sini. Apa yang disebut dengan creativity? Creativity itu adalah
combining previously unconnected ideas, information, and elements to make something new. To make something new. Jadi combining previously unconnected ideas. Unconnected itu hanya looks like, hanya tampakannya aja, penampakannya aja. Tapi bagi orang yang kreatif kan sudah stop itu. Begitu tampakannya agak connect ya udah selesai. Nah orang kreatif enggak, orang kreatif bisa mengkombinasikan combining previously unconnected ideas, bisa mereka melakukan. Ideas, information, elemen untuk membuat sesuatu yang baru. Itu orang kreatif. Jadi hasil dari kreativiti itu apa? Kreativiti itu hasilnya adalah new idea, ide baru. Nah, kalau kemudian ide baru direalisasikan, itu masuk ke inovasi. Inovasi adalah the process of turning new ideas into practical reality. Jadi merubah ide baru menjadi produk real, itu adalah inovasi. Dalam makna yang lebih luas dari ini, yang bisa dibuat dengan skala industri, yang bisa dikomersialkan. Itu adalah makna expandednya yang lebih luas. Jadi tidak cukup hanya merealisasikan ide baru, tetapi yang bisa di skala industri, produknya bisa dikomersialkan. Itu makna yang lebih luas. Itu adalah inovasi. Clear ya? Jadi kreativitas itu hasilnya adalah ide baru, inovasi adalah produk real, implementasi dari produk baru. Sehingga waktunya pasti beda, karena ini duluan, baru kemudian inovasi keluar belakangan. Sehingga waktunya berbeda. Ini abstrak, ini yang real. Nah, inovasi sendiri itu ada inovasi individu. Ini kan inovasi individu. Jadi ada 3 elemen. Ada 3 elemen. Expertise, skill untuk creative thinking, dan motivasi. Ini setiap individu. Setiap individu manusia itu dibekali 3 ini. Satu adalah expertise, keahliannya. Bisa diperoleh dari formal atau informal. Kemudian yang kedua adalah skill untuk berpikir kreatif, dan yang ketiga adalah motivasi. Ya. Ini adalah individu. Nah, karena setiap individu memiliki ini, kemudian bisa menjadi grup. Ini individu, ini adalah grup. Ya. Jadi kreativitas itu bisa kreatif individu, bisa kreatif grup. Maka di event-event yang sudah komersial ada tim kreatif, tapi bukan tim inovatif. Ya, tim kreatif. Ya, selalu ada tim kreatif. Maka itu adalah kumpulan dari orang-orang kreatif yang dipakai untuk membuat sesuatu. Di acara TV banyak itu. Ya. Nah, ini adalah masalah kreativitas. Sekarang ini kita masih ingat ajarannya Ki Hajar Dewantara. Ada yang masih ingat ya? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu ada 3N. 3N itu apa? 3N itu adalah N1, N2, dan N3. N1 adalah niteni, nyonto, nambahi. Ya. Ki Hajar Dewantara orang Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Tapi bagi orang lain yang nggak tahu, sama kita belajar bahasa Jepang. Ya kan? Kita nggak paham yang istilah yang Jepang itu, yang 5R dengan bahasa Jepang. Ya, kita dijawabnya 3. Ini Ki Hajar Dewantara. Tapi menurut saya ini tidak cukup di dalam mendevelop produk baru. Kalau hanya niteni, nyonto, nambahi. Niteni itu apa? Niteni itu identifikasi. Nyonto adalah mengcopy. Kalau kita di zaman sekarang mengcopy, maka kena copyright. Kita nabrak paten yang sudah eksis. Kalau hanya nyonto, ya. Kemudian ditambahi yang satu, nambahi. Suatu produk baru memang dikopi, kemudian dicontoh, kemudian ditambahi.
jadi produk yang baru. Tapi tidak semua produk itu selalu ditambahin. Ada yang dikurangi. Ya. Contoh viewer ini. Viewer kalau katakan ini ada 20 komponen dan part. Kalau masih ditambahin jadi berapa? Semakin banyak komponen dan part, semakin mahal. Semakin dikurangi paduan komponen, semakin murah. Jadi tidak cocok kalau hanya cukup ditambahin terus. Ya, kalau ditambahin nggak cocok. Sehingga harus ada tambahan lagi. Ini saya tambahin N4, N5, N6. Jadi bisa mengurangi, bisa mengganti, dan bisa ngilangi. Mengurangi, mengganti, atau menghilangkan. Berarti apa? Dalam kreativitas dan inovasi ada 6M ini. Yang paling bahaya yang N2, nyontoh. Di zaman sekarang kita bisa kena punishment itu. Kalau nyontoh, ngopi diproduksi massal, pasti kita kena. Apakah kena nabrak patennya, atau nabrak copyrightnya, atau yang lain? Ya. Nah, banyak di perusahaan-perusahaan di negara-negara yang sedang berkembang itu melakukan yang namanya reverse engineering. Reverse engineering itu ngambil produk yang sudah jadi, kemudian di-copy, kemudian dimodifikasi. Tapi kalau modifikasinya tidak hati-hati, kembali lagi kita bisa kena su dari apa nih yang sudah eksis itu. Itu yang bahaya. Nah, di inovasi sendiri itu ada dua, yang namanya inovasi inkremental dan inovasi radikal. Ini contohnya. Waktunya lebih panjang ke inkremental, radikal lebih pendek. Yang radikal itu yang disebut dengan holistik. Inovasi holistik. Ini salah satu contohnya. Ini inovasi inkremental. Kita masih ingat. Kalau di transistor ini ya, di dunia elektronik itu ada Moore's law, hukum Morse itu. Dia mengatakan bahwa kenaikan ini bertahap dari tahun 70 terus ini dia naiknya berapa? Sekian. Kita lihat di komputer kita bisa lihat di HP kita, kalau kita bongkar IC-nya kita lihat itu bisa jutaan, isinya jutaan transistor ya dikemas dalam peta yang kecil. Ini naik terus. Ini kan tahun 2010 ini. 2010. Sampai tahun 2016. Berapa ini? Naik terus. Peripatannya. Coba dari 10.000 jadi 100.000, 10 kali. 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Berarti apa? Di tahun 2016 ini. Kita lihat. 5 tahunan ini. Berarti ada kira-kira 2015 saja, 2015 kemungkinan di sini posisinya. Jadi kira-kira di atas 10T jumlah transistor yang dikemas. Berarti apa? Kalau kita tidak masuk di teknologi nano, tidak mungkin kita bisa membuat. Berarti teknologi nano harus masuk. Ya, gitu. Ini inkremental. Next. Ini juga contoh yang inkremental. Ini adalah untuk produk medik, untuk mengganti hip yang patah. Ini tidak ada lapisannya bioseramik. Ini ada lapisannya bioseramik. Ini dipasang di sini loh. Oke, hati-hati. Jangan saya patah yang masih muda. Meskipun masih muda nggak akan tumbuh. Ya. Ini patah ya sudah, harus diganti penolongan ini. Nah, ini ada yang ada tanpa semen. Semen itu adalah bioseramik yang dilapiskan. Karena tulang manusia itu isinya adalah semen yang namanya hidroksiapatit. Itu adalah bioseramik. Kenapa ini dilapis? Supaya ini lebih cepat nyambung dengan tulang sekitarnya. Karena itu dimasukkan di sumsum tulang itu. Ya, sehingga kalau ikatannya kuat, ikatannya adalah ikatan secara alami. Kalau ini nyambung dengan tulang sekitarnya, ini terkunci
jadi cukup kokoh. Ini adalah contoh yang lain tadi, ya. Ini holistik. Yang holistik itu seperti ini. Kalau ini kendaraan konvensional ya, kendaraan konvensional itu kan pakai yang nggak pakai BBM itu. Ini nih, ini mobilnya. Ini roda depan, ini roda belakang. Ini pakai fuel tank, ya kan? BBM yang biasa kita pakai sekarang ini. Keluarannya ini apa? Keluaran dari knalpot itu adalah ada VOC, ada NOx, ada CO dan seterusnya. Emisi polutan. Ya, ini yang menggunakan ini. Bagaimana radikalnya? Radikalnya atau holistiknya apa? Holistiknya adalah ini menggunakan fuel cell. Fuel cell. Sama sekali beda. Fuel cell itu keluarnya adalah H2O. Sedangkan yang pakai BBM kita yang sekarang kita pakai, ini keluarnya ini. Ini adalah polusi udara. Kalau yang keluarnya air kan nggak ada polusinya. Ya. Ini yang menggabungkan antara hidrogen dengan oksigen jadinya H2O. Inilah yang holistik. Kenapa holistik? Begitu ini sudah sampai ke market, sudah di lapangan, maka SPBU yang itu sudah nanti akan punah. Karena apa? Karena kendaraan bermotor sudah tidak pakai BBM seperti yang sekarang ini. Sehingga perubahannya adalah perubahan yang sangat radikal. Berikutnya, kita nggak bisa ganti sendiri ya di sini ya. Ini proses inovasi radio. Contoh, terus next. Nah, ini. Kita kembali lagi ke awal tadi. Di dalam berinovasi, K1, K2, K3, dan K4 itu adalah elemen-elemen yang akan kita combine. Ya. Setiap elemen ini memiliki banyak pilihan. M1, M2, M3, dan M4. Ini contoh ini yang desainer dari Cardoso ini. Dari sekian yang banyak ini, kemudian kita combine ini. Contoh misalnya bawah ini. Misalnya material casingnya. Materialnya apa? Material A, material B, material C. Sumber energinya apa? Mungkin ada listrik, ada baterai, ada apa? Ya. Bentuk casingnya seperti apa? Ada yang bulat, ada lingkaran, ada yang oval, ada yang lain-lain. Displaynya apa? Displaynya mungkin bisa pakai yang TFT atau LCD atau pakai yang OLED, ya. Ini bentuk-bentuk. Nah, kemudian kita combine, kita bisa combine ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan sana, sehingga itu membentuk kombinasi baru. Berikutnya. Nah, kombinasi baru ini tentunya nanti kita optimasi, ya kan? Optimasi. Dari kita bisa ratusan kombinasi, kita optimasi. Ada tool optimasinya. Contoh ini alat-alat untuk optimasi menggunakan response surface method, menggunakan Taguchi misalnya, atau menggunakan faktorial ini. Ini adalah metode-metode yang sudah umum, ya, dan gampang dilaksanakan. Itu untuk mengoptimasi dari kombinasi-kombinasi yang banyak itu. Berikutnya. Nah, ini ada tujuannya inovasi sistem tadi. Dari 4 sukses produk tadi, ini adalah inovasi sistem. Inovasi sistem itu apa? Next. Ini inovasi sistem. Inovasi sistem itu ada 7 yang perlu diinovasi. Tidak hanya produk saja, tidak hanya di sini saja, tapi ada inovasi organisasi. Organisasi itu ya kalau kita company ya organisasi company-nya.
Kemudian inovasi proses dari raw material menjadi end product. Kemudian inovasi teknologi, kalau teknologinya sudah uzur ya diupdate teknologinya. Kemudian inovasi pemasaran, bagaimana cara pemasaran yang baik, intelligent marketing atau cara marketing yang baik. Kemudian yang terakhir itu adalah inovasi bisnis ya. Jadi ini. Jadi ada 7 area ini. Jadi komplit. Good product, good manufacturing, ya, good design, pertama good design, good product, good design, good manufacturing, good product. Kemudian 7 area inovasi sistem ini. Itu dijalankan. Ya. Berikutnya, nih, nah kita ke sini, bahwa produk-produk inovatif itu bisa dihasilkan dengan cara ini. Ada ini, ada pasar, dan ini keluarnya adalah desain detail. Dari desain konsep ini, kemudian lari ke sini, desain detail karena produknya adalah produk diskrit, manufacturing diskrit. Maka di sini adalah CAP-nya, kemudian ada CAE-nya. Ya, saya kira para mahasiswa sudah paham semua ini dengan CAP dan CAE. Kemudian setelah ini oke, kemudian masuk ke prototype dan testing, kemudian masuk produksi, kemudian masuk pasar. Di sini adalah hasilnya adalah produk inovatif. Berikutnya. Ini beberapa contoh produk inovatif. Ini adalah prosesis kaki kiri patah di sini. Kemudian ini ada dibuatkan prosesis. Yang prosesis ini itu mencontoh persis mekanisme yang ada di kaki yang normal. Kemudian juga ini ada katup jantung tiruan ini. Ini ada ring jantung. Ya, ini adalah ring jantung. Ini yang kami desain ini. Ini ada untuk solusi traveler biasanya kalau bawa map, bawa peta kan gulat, makan space ya. Sekarang mereka hanya bawa ini aja, seperti center, kenakan tembok atau kenakan apa, atau kenakan meja, atau kenakan lantai. Kita bisa membaca peta. Ini adalah virtual keypad itu virtual, bisa diproyeksikan ke meja. Ini juga virtual, ya.